Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Kita akan masuk pelajaran agama, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Satu malam sudah berlalu, Tuhan menjagai kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan masuk pelajaran agama. Berkatilah anak didik, baik yang di rumah Tuhan. Berikan kesehatan ekstra, berikan semangat ekstra. Berikan Tuhan kesabaran ekstra untuk kedua orang tua mereka, untuk boleh mengajari mereka dengan takut dan sabar dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu. Kita sudah berdoa dan ini kita akan masuk pelajaran agama. Perikop kita hari ini adalah hidup bersyukur. Nah, terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 9 dan Kejadian 8 ayat 22. Di sana kita mendengar kisah bagaimana seorang Nuh, dia adalah orang yang baik di zamannya dan tidak mau terikut dengan pergaulan zamannya saat itu. Ia dan keluarganya saat itu diselamatkan Tuhan karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Orang-orang saat itu yang diciptakan Allah selain Nuh, orang-orang yang di sekitarnya itu berbuat jahat kepada Tuhan. Karena berbuat jahat, maka Allah memusnahkan, memusnahkan semua penduduk di bumi, baik binatang-binatang, baik juga burung-burung di udara. Karena kata Tuhan, sebab aku menyesal menciptakan mereka. Tetapi walaupun begitu, Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nuh dan keluarganya sangat dekat dengan Tuhan. Untuk itulah Tuhan menyelamatkan Nuh. Selain dari Nuh, semua penduduk di bumi dan binatang melata dan burung-burung di udara Tuhan musnahkan karena kejahatan perilaku mereka. Nah, karena Nuh berkenan di hadapan Tuhan dan dia bergaul karib dengan Tuhan saat itu, nah Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan semua jenis binatang sepasang. Tuhan katakan kepada Nuh supaya Nuh memilih setiap sepasang binatang untuk Tuhan selamatkan. Allah menyuruh membuat bahtera yang sangat besar, karena di dalam bahtera itu Nuh akan aman sentosa beserta keluarganya pada saat bumi ini akan dimusnahkan. Dengan penuh keyakinan Nuh melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dia membangun bahtera itu. Panjang bahtera itu sekitar 133 meter atau biasa dikatakan 300 hasta ya nak ya. Lebarnya 22 meter atau 50 hasta. Tingginya sekitar 13 meter atau 30 hasta. Nah, walaupun Nuh membangun bahtera saat itu, orang-orang saat itu melihat pekerjaan Nuh, mereka menertawakan Nuh. Dan bahkan Nuh membangun bahtera itu bukan di laut tetapi di darat. Dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang percaya kepada Allah selain Nuh. Nah, tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan membuat air bah dan air menutupi samudera raya. Tetapi Nuh dan keluarganya dan binatang yang sudah tadi disuruh Allah untuk diambil oleh Nuh, semua selamat di dalam bahtera yang telah disediakan oleh Nuh. Nah, tepat sesuai yang sudah Tuhan firmankan, maka seiring dengan waktu keringlah bumi itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Dan karena ucapan syukur Nuh kepada Tuhan sudah menyelamatkan Nuh, maka mereka membuat mezbah kepada Tuhan. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan atas semua penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Allah memelihara mereka. Dan Allah senang dengan korban bakaran Nuh. Kenapa? Karena Nuh memberikannya dengan tulus hati. Nah, di sini kita mendapat contoh bagaimana Nuh bersyukur kepada Allah. Allah membuktikan janjinya dan tetap memelihara dan menyelamatkan Nuh. Nah, untuk itu dari contoh kisah tentang Nuh, begitu juga dengan kita ya anak didik ibu ya. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, atas kesehatan yang Tuhan kasih, atas sandang dan pangan yang Tuhan kasih. Semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab dia baik. Itu dikatakan. Jadi untuk itu anak didik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, walaupun pandemi melanda bumi ini, kita tak bersyukur. Kenapa? Dari sini kita belajar bersih, belajar mencuci tangan, belajar juga memakai masker, belajar kebersihan. Semuanya apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi itu Tuhan. Tetap kita hidup bersyukur. Oke, inilah penjelasan dari Ibu ya anak didik Ibu ya. Dikerjakanlah halaman 59 ya anak ya. Oke, tetap semangat. Sola fide, sola gracia, viva Nasrani. Shalom.